Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan bicara secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya atau memberikan komentar kepada narasumber ataupun juga kepada saya di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Dan jangan lupa gunakan kolom komentar yang sama juga untuk Anda mengusulkan topik-topik tertentu yang ingin digarap di Ngopas agar berguna bagi para hamba Tuhan dan rohaniwan lainnya ataupun juga aktivis gereja lainnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Perjanjian Baru kita melihat bahwa para rasul dan murid Yesus diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Beberapa contoh misalnya dari Matius pasal 10 ayat 1, di Lukas 9 ayat 1, dan kita tentunya cukup familiar dengan cerita-cerita penyembuhan yang ada di kisah para rasul. Dan juga Rasul Paulus menekankan mengenai karunia penyembuhan di 1 Korintus pasal yang ke-12, dan juga di dalam beberapa bagian Alkitab lainnya. Apakah berarti sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan kita bisa melakukannya juga? Bagaimana kalau misalnya kita mendengar atau melihat mungkin mereka yang bisa melakukan karunia penyembuhan ini? Bagaimana sikap kita? Bersama dengan saya ada Pendeta Chris Lati. Seharusnya dalam bahasa Inggris dipanggilnya Lati ya Pak ya, tetapi orang Indonesia pasti panggilnya Luti. Betul Pak? Lucy itu benar. Lucy benar. Ya. Luti ya. Pendeta Chris Luti PhD, dosen Perjanjian Baru dari STT Jeffrey Makassar, sesama sahabat saya, sesama dari Australia, yang kini Pak Chris ada di Indonesia. Jadi Pak Chris itu orang Australia yang ada di Indonesia, saya orang Indonesia yang ada di Australia. Selamat datang di Ngopas, Pak Chris. Apa kabar? Ya, terima kasih Pak. Baik. Saya baik, saya senang sekali saya bisa ketemu sama Pak Kian dan para hamba Tuhan yang mungkin gabung lewat video. Ya, saya sangat senang kita bisa ketemu di Ngopas ini. Baik, puji Tuhan. Sekarang kali kedua nih Pak Chris mengisi Ngopas. Ngomong-ngomong Pak Chris, bagaimana pelayanan di STT Jeffrey? Kira-kira kuliah apa saja yang baru diberikan oleh Pak Chris saat ini atau mungkin yang sedang diajar semester ini oleh Pak Chris? Semester ini lumayan padat Pak. Satu, teologi sistematika dan teologi perjanjian baru. Kalau S2, itu kelas siang dan kelas malam. Kalau S2, teologi pastoral bulan depan. Dan saya sebenarnya bulan depan saya mau pulang ke Australia 1 minggu. Ada intensif di Brisbane yang saya mau mengajar Segesis 1 Korintus. Dan awal bulan ini, bulan Oktober, saya mengajar mata kuliah Colloquium Biblica untuk program S3 di sini. Jadi ya, memang sibuk sekali. Orang sibuk nih Pak. Ini pelayanan yang menurut saya sangat bermanfaat dan saya sangat senang bisa melayani di sini. Ya. Puji Tuhan. Dan kita melihat juga pelayanan pada akhirnya kita tidak ditaruh di dalam satu tempat saja, tetapi Tuhan bisa memakai kita di berbagai macam tempat untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Nya. Terima kasih Pak Chris. Pak Chris, kita akan bicara pada saat ini mengenai karunia penyembuhan. Kita melihat Pak, beberapa contoh yang tadi saya sebutkan di Perjanjian Baru mengenai bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan penyembuhan. Apakah berarti sekarang para hamba-hamba Tuhan bisa melakukannya juga, Pak?
Ya, wah, ini pertanyaan yang besar dan luas dan itu banyak hal yang perlu dibilang berkaitan dengan topik ini. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi saya kasih sebuah seperti gambaran besar tentang 3 pandangan yang ada zaman kini. Ada namanya cessationism. Nah, menurut cessationism, ada beberapa karunia roh seperti pernubuatan, penyembuhan, mujizat, bahasa roh, semua itu selesai namanya zaman rasul, the apostolic age, abad pertama. Dan ada cukup banyak ahli perjanjian baru, ahli biblika yang percaya itu, yang mungkin paling terkenal adalah Dan Wallace atau Thomas Schreiner, John MacArthur sangat terkenal. Jadi itu cessationist, tapi mungkin harus dibilang kebanyakan orang percaya zaman kini bukan cessationist. Kebanyakan adalah continuationalist atau Pentecostal. Nah, apa perbedaan di antara dua perspektif ini? Continuationalist adalah seorang yang percaya bahwa semua karunia roh masih ada zaman kini. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ada satu atau beberapa karunia roh yang sudah selesai. Semua masih ada, tapi tidak semua orang percaya punya semua karunia roh. Itu namanya continuationalist. Dan selain itu ada pandangan Pentekostal tradisional. Nah, sebenarnya ada beberapa pandangan, tapi yang tradisional adalah semua orang percaya dapat punya semua karunia roh. Nah, secara pribadi, mungkin baik kalau saya sampaikan, saya adalah continuationalist. Maksudnya, jawaban saya, apakah masih ada karunia roh penyembuhan? Jawaban saya adalah, ya ada. Tapi apakah semua orang punya karunia roh itu? Jawabannya adalah tidak. Dan saya mau kasih, menurut saya menunjukkan kebenaran ini dengan sangat jelas, yaitu ini dari 1 Korintus pasal 12, ayat 9, kepada seorang roh, ini tentang, kalau 1 Korintus 12, 13, 14, fokusnya adalah karunia-karunia roh, ini teks terjelas mengenai karunia roh. Pasal 12 ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada karunia untuk menyembuhkan. Tapi di akhir pasal ini, pasal 12, yang kita lihat ayat 29 dan ayat 30, ada beberapa pertanyaan di sini. Inilah daftar pertanyaan. Dan jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah tidak. Saya baca, adakah mereka semua rasul? Jawabannya tidak. Atau nabi? Tidak. Atau pengajar? Tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. Atau untuk menyembuhkan? Tidak. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Tidak. Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jawabannya tidak. Jadi, sebenarnya di dalam bahasa asli sangat jelas bahwa jawaban untuk semua pertanyaan itu tidak. Karena mungkin Pak Kian sudah tahu bahwa kalau ada pertanyaan dalam bahasa Yunani, kalau kata dipakai, biasanya jawabannya adalah ya, atau kalau kata may dipakai, jawabannya seharusnya tidak. Dan kata may dipakai di sini terus. May. Tidak. Apakah semua punya karunia untuk menyembuhkan? Jawabannya tidak. Jadi, secara umum perlu dibilang bahwa menurut saya, apakah semua karunia roh masih ada? Saya continuationalist, saya pikir ya semua karunia roh masih ada zaman kini. Apakah setiap orang percaya punya karunia roh menyembuhkan? Jawabannya tidak. Nah, pertanyaan berikut adalah, kalau begitu kita lihat bahwa Yesus memberikan kuasa kepada beberapa muridnya, 12 murid, untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat dan lain sebagainya.
bagaimana dengan teks seperti itu. Dan saya pikir teks itu sudah jelas. Memang Yesus memberikan kuasa kepada 12 orang itu dalam Matius pasal 10, Lukas pasal 9 dan lain sebagainya. Memang Yesus memberikan kuasa khusus kepada 12 murid itu yang nanti menjadi rasul-rasul selain Yudas. Mereka menjadi rasul-rasul, dan salah satu hal yang membuktikan pelayanannya, membuktikan identitasnya sebagai apostolos Kristus, Yesus, adalah mereka berbuat mujizat. Itu menunjukkan, membuktikan identitas dan pelayanannya, dan lebih dari itu, menunjukkan dan membuktikan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dunia ini. Maka itu berarti bahwa setiap murid Yesus seharusnya berbuat mujizat dan lain sebagainya. Tidak. Di mana ayat itu? Tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada ayat yang menyatakan bahwa penyembuhan adalah sebuah karunia yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya sebenarnya yang kita lihat seperti yang saya baru baca 1 Korintus 12. Tidak, ini bukan karunia untuk semua orang percaya. Ada rasul-rasul. Nah, ada cukup banyak ayat yang kita bisa pakai berkaitan dengan rasul-rasul, tapi mungkin cukup saya kasih satu saja. Ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Mungkin saya Alkitab terlalu banyak, tapi tidak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Dari pasal 12, 2 Korintus, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Dengan kata lain, bukan semua orang percaya di gereja mula-mula yang berbuat mujizat, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tidak. Rasul-rasul. Dan Paulus adalah salah satu rasul. Di dalam teks ini dia mau menunjukkan memang dia adalah salah satu rasul. Buktinya, salah satu buktinya adalah dia berbuat mujizat. Jadi apakah ini hal yang dapat dilihat di dalam setiap orang percaya? Tidak. Maksud itu bukan karunia roh yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagaimana, Pak? Ya, saya rasa itu sesuatu yang sangat baik sekali, karena menurut saya penjelasan dari Pak Kris cukup singkat dan padat, walaupun ini pertanyaan yang sangat besar begitu ya. Dan saya juga melihat memang bahwa memang dua kubu itu selalu yang menjadi perbincangan yang ketika kita belajar teologi Perjanjian Baru, ketika di seminari atau di Bible College atau di sekolah teologi, kita juga belajar mengenai hal tersebut. Tetapi memang yang kami ingin tahu ialah bagaimana kita bisa mengerti, Pak, terutama di dalam dua kubu ini. Tadi Pak Kris menjelaskan banyak sekali mengenai continualis, karena memang kelihatannya itulah yang dipercaya oleh Pak Kris. Tetapi untuk mereka yang ada di dalam cessationist, bagaimana, apa dasar Alkitab mereka sebetulnya, Pak, untuk berkata bahwa tidak ada lagi karunia-karunia roh? Oh, tidak ada karunia roh dari Alkitab. Tidak ada terlalu banyak dari Alkitab. Argumen utama sebenarnya itu dari sejarah gereja. Ada dari Alkitab. Kenapa begitu? Karena kita lihat dalam tulisan Agustinus, contohnya, abad ke-4, yang ditulis Agustinus adalah sudah tidak ada sebanyak mujizat seperti yang ada abad pertama. Jadi ada orang yang bilang, oh kalau begitu tidak ada mujizat di abad ke-4. Tapi sebenarnya yang ditulis Agustinus adalah tidak ada sebanyak mujizat. Masih ada, tapi tidak sebanyak. Teks yang biasanya dipakai untuk mendukung cessationisme ada dari 1 Korintus pasal 13. Yaitu ini ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi yang ditulis di sini adalah ada beberapa karunia yang akan
selesai, akan stop, akan berhenti. Nah, sebenarnya penyembuhan tidak tertulis di sini, tapi mungkin kita bisa bilang penyembuhan juga akan selesai. Iya. Nah, apakah menurut orang cessationist, teks ini menunjukkan bahwa karunia roh, ada beberapa karunia roh, tidak semua, tapi ada beberapa karunia roh yang akan selesai. Yang ditulis setelah itu, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, sebenarnya ada beberapa cara di mana teks ini ditafsirkan oleh orang-orang cessationist. Salah satunya adalah karena yang lacking, karena yang kurang di sini adalah pengetahuan. Ada yang bilang bahwa yang lacking berkaitan dengan atau kurang berkaitan dengan pengetahuan itu sudah tidak lacking atau kurang lagi karena perjanjian baru ada. Kanon Tuhan sudah tertutup. Waktu Paulus menulis 1 Korintus ini mungkin sekitar 55 Masehi, terima kasih. Waktu dia menulis itu ada beberapa bagian dari perjanjian baru kita yang belum ditulis dan belum dikumpul. Sudah pengetahuan kita sudah tidak kurang lagi, makanya perlu dibilang bahwa nubuat sudah selesai, bahasa roh sudah selesai, pengetahuan sudah ada. Nah, menurut orang continuationalist, sebenarnya kapan ini akan selesai? Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tapi pertanyaan utama adalah kapan? Dan menurut continuationalist, jawabannya adalah waktu Yesus kembali. Karena ayat 12 ini, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti sendiri dikenal. Nah, apakah sekarang kita lihat dengan sempurna? Jawabannya adalah tidak. Makanya orang continuationalist bilang sebenarnya pernubuatan akan selesai masa depan. Nah, ada jawaban dari cessationist, ini debat yang bisa terus berkaitan dengan sempurna, kaleos, bagaimana itu bisa diterjemahkan dan sebagainya. Tapi ya, pertanyaan Pak Kian adalah apa yang dipakai oleh orang cessationist untuk mendukung bahwa ada karunia yang sudah selesai? Biasanya 1 Korintus 13 adalah teks yang dipakai. Biasanya Baik. Wah, terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi, terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu komprehensif dan begitu singkat, Pak Kris. Lalu sekarang secara praktis ya, banyak hamba-hamba Tuhan di lapangan, di gereja, di masyarakat. Mereka sering mendengar atau sering melihat mungkin ada mereka yang bisa melakukan penyembuhan. Lalu bagaimana seharusnya sikap para hamba-hamba Tuhan, Pak, kalau misalnya di dalam hal ini? Menurut Pak Kris bagaimana? Ya, sekali lagi, karena saya percaya bahwa masih ada karunia roh, semua karunia roh, saya percaya bahwa ada orang dengan karunia roh penyembuhan. Maksudnya, mereka melihat Tuhan menjawab doa mereka untuk menyembuhkan seseorang dengan luar biasa, dengan lebih banyak daripada yang tidak punya karunia roh itu. Nah, betul. maka setiap hamba Tuhan, setiap gembala punya karunia roh itu. Tidak bisa dibilang begitu. Kemungkinan besar tidak begitu sebenarnya. Biasanya karunia roh seorang gembala adalah mengajar, karena tongkat kita adalah firman Tuhan. Nah, mungkin ada gembala yang juga punya karunia roh penyembuhan, tapi belum tentu. Jadi, apakah para penatua, para hamba Tuhan bisa melihat
penyembuhan terjadi melalui pelayanannya? Bisa. Karena Allah adalah Allah kita semua, Dia siap untuk menjawab semua doa dari semua anak-anaknya, termasuk para penatua. Dan kita lihat salah satu teks di mana kebenaran itu dilihat dalam Yakobus pasal 5. Ini teks yang mungkin paling terkenal berkaitan dengan topik penyembuhan. Betul. Yep. Baca dari ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Yang ditulis di sini para penatua. Bukan orang dengan karunia roh penyembuhan, tapi para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita baca sampai ayat 16 sebentar, tapi dari ayat 14, mungkin baik kalau kita mengerti gambar yang ada sebenarnya. Kalau ada seorang antara kamu yang sakit, gambar di sini sebenarnya adalah seorang yang berbaring, yang sudah sangat sakit parah. Dia ada kemungkinan besar dia akan meninggal dunia. Ini bukan orang dengan flu saja. Ini orang berbaring, dia tidak bisa kepada penatua. Dia harus memanggil mereka kepada dia. Karena dia sepertinya berbaring, dia akan, ada kemungkinan besar dia akan meninggal dunia. Supaya mereka mendoakan dia, dalam bahasa asli, kata yang ada di sini adalah mendoakan atas, over dia. Yang lagi memberikan gambar bahwa ini orang yang berbaring, dia sangat sakit. Nah, itu serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengolesnya dengan minyak bukan karena minyak di sini tidak dipakai untuk tujuan medis. Kalau dipakai untuk tujuan medis, tidak harus dioles oleh para penatua. Ini untuk menunjukkan bahwa sekarang kita memisahkan, mengkhususkan orang ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau melihat pekerjaan Tuhan terjadi dengan luar biasa sekarang. Itu seperti itu sebuah tanda jasmani tentang sebuah kebenaran rohani. Oke. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Kata menyelamatkan di sini itu berkaitan dengan dia akan meninggal. Jadi dia tidak akan meninggal. Orang sakit ini penyelamatan fisik maksudnya. Dan Tuhan akan membangunkan dia, membangun karena berbaring tadi. Dan jika ia telah berbuat dosa, jika karena ada penyakit yang adalah hasil dosa kita, dan ada begitu banyak penyakit yang bukan hasil langsung dari kita, ada begitu banyak penyakit yang adalah hasil dosa di dunia, tapi bukan dosa atau pakaian. Ada yang adalah hasil dosa kita. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni, maksudnya dilepaskan. Kata ini artinya secara literal melepaskan. Ayat 16, maaf. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi bukan tidak ada doa penyembuhan yang hanya dibuat oleh orang yang punya karunia roh atau hanya oleh para penatua. Setiap orang percaya bisa mendoakan, saling mendoakan supaya kita sembuh, sehat. Ini hal yang bisa dibuat oleh setiap orang percaya. Dan kita punya yang baik, yang siap untuk menjawab doa dari semua anaknya. Nah, apakah akan menjawab semua doanya? Ya, pasti tidak. Tapi dia menjawab doa. Jadi kita kalau ada orang yang sakit, kita seharusnya mendoakan dia. Tidak harus
penetua. Semua orang percaya bisa saling mendoakan, berdoa untuk orang yang sakit dan lain sebagainya. Bagaimana? Wah. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi ini kalau misalnya kita lihat memang sesuatu yang sangat praktis dan kita melihat bagaimana aplikasi daripada apa yang diyakini oleh Pak Kris tadi ya, bahwa memang karunia itu tetap diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semuanya, dan tentunya di dalam hal-hal yang berhubungan dengan karunia-karunia tersebut ya mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tetapi secara umum kita sebagai umat percaya kita bisa terus juga untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain seperti pelayanan doa dan pelayanan yang lainnya seperti yang tadi dijelaskan di dalam kitab Yakobus. Wah, saya rasa itu adalah sesuatu yang penting Pak, karena penting sekali untuk kita tahu bagaimana hamba-hamba Tuhan harus bersikap. Tentunya kita tidak terburu-buru untuk melihat bahwa kalau misalnya ada orang yang melakukan karunia penyembuhan berarti itu memang adalah betul-betul karunia. Kita harus mencek ya Pak ya, apakah memang betul-betul itu adalah karunia. Kalau misalnya dari sisi Pak Kris, apakah ada semacam guideline atau panduan untuk kita mengkonfirmasi apakah memang betul itu karunia penyembuhan yang dilakukan oleh seseorang, ataukah mungkin juga itu adalah sesuatu yang lain? Kira-kira ada semacam singkat Pak guideline yang bisa diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan? Ya, tidak ada penjelasan. Saya biasa bicara dengan sangat keras dan yakin tentang apa yang kita lihat dalam firman Tuhan. Untuk ini, ada guideline yang sangat jelas di dalam firman Tuhan. Tetapi, prinsipnya, kalau kita bicara tentang perjanjian lama, contohnya, bagaimana mereka tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mengklaim bahwa mereka adalah nabi. Betul. Bagaimana mereka periksa atau menguji apakah orang ini memang adalah nabi? Buktinya adalah apakah pernubuatannya jadi. Jadi prinsipnya adalah kalau ada seorang yang mengklaim bahwa saya punya karunia roh penyembuhan, apakah ada penyembuhan? Kalau tidak ada sama sekali, mungkin dia menipu dirinya sendiri. Atau mungkin dia hanya harus diberikan lebih banyak kesempatan, tapi ada kemungkinan besar kalau tidak ada bukti, ada kemungkinan besar sebenarnya dia menipunya sendiri. Ya, betul. Ya, gitu Pak. Ya, baik. Makasih banyak Pak. Itu singkat dan saya rasa memang itu adalah sesuatu yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya kita mendengar bahwa ada seseorang yang bisa melakukannya, kita harus mencek tentunya apakah memang betul itu terjadi. Pak Kris, terima kasih banyak buat waktunya. Tetapi memang nih Pak, satu hal yang perlu kita lihat ialah bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini bisa secara bijak begitu ya untuk terus belajar firman Tuhan. Ini banyak hamba-hamba Tuhan yang masih bingung, Pak. Mereka itu continualis atau cessationist. Mereka di kubu yang mana? Kalau Pak Kris ada saran singkat kepada hamba-hamba Tuhan, kira-kira apa nih Pak? Kalau misalnya mereka masih belum menentukan sikap. Menurut saya, kadang-kadang, saya tidak mau orang lain tersinggung. Tapi yang saya adalah kadang-kadang yang terjadi adalah kita melihat apa yang terjadi di jemaat kita atau di sekitar kita, pengalaman kita, dan kita mau memaksakan firman supaya itu sesuai dengan pengalaman kita. Maksud saya begini, ada orang yang, saya kasih contoh lain, ada orang yang berbahasa roh dan mungkin langsung mau memaksakan pengalaman mereka ke dalam semua orang lain, memaksakan firman Tuhan bilang bahwa semua orang percaya harus berbahasa roh. Karena itu pengalaman mereka. Ada orang percaya lain yang tidak berbahasa roh sama sekali. Dan mau bilang, kalau saya tidak berbahasa roh, kalau begitu tidak ada yang berbahasa roh. Menurut saya, ada begitu banyak yang dasar untuk percayaannya sebenarnya adalah pengalaman. Nah, saya punya pengalaman yang tidak selalu sesuai dengan yang saya lihat di dalam firman Tuhan. Saya kasih contoh. Dalam 1 Korintus pasal 14, yang ada
dalam teks itu adalah ada orang yang bernubuat di dalam jemaat dan pernubuatannya harus diperiksa, harus diuji oleh beberapa orang di sana. Nah, saya belum pernah melihat hal itu terjadi di gereja yang saya layani. Apakah itu ada masalah dengan firman Tuhan atau masalah dengan jemaat? Menurut saya, ini masalah dengan jemaat. Firman Tuhan itu jelas sekali. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai di antara pengalaman saya dan firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan yang salah. Jadi tentunya saran yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang masih belum menentukan sikap itu ialah untuk kembali kepada firman Tuhan dan untuk membaca firman Tuhan ya. Karena disitulah yang menjadi dasar daripada pendapat kita. Betul, tapi harus dibaca dengan cara yang benar dan baik. Maksud saya, salah satu hal sangat penting adalah kita baca sesuai dengan genre, contohnya. Kalau kita bicara tadi tentang Kisah Para Rasul dan Injil, Yesus bilang, kalian bisa berbuat mujizat, kalian ditentukan, dikhususkan untuk pelayanan penyembuhan, kalian rasul-rasul. Ada terlalu banyak orang percaya zaman kini yang baca teks itu dan pikir, oh kalau begitu saya juga dipilih untuk berbuat itu. Aduh, itu tidak sesuai genre teks firman Tuhan. Jadi memang semua kepercayaan kita harus berdasarkan firman Tuhan, tapi kita juga harus baca ini dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan tujuan penulisnya. Betul, dan juga tentunya tidak sembarangan untuk hanya sekedar mengambil satu ayat dan kemudian kita menginterpretasikan ayat itu di luar konteksnya. Itu saya rasa penting juga ya kelihatannya untuk para hamba-hamba Tuhan. Sangat penting. Bahasa Inggris, a text without a context is a pretext for a proof text. Dengan kata lain, kalau kita mengambil satu teks dari konteksnya, sangat yang akan terjadi adalah kita akan memaksakan itu untuk mendukung suatu kepercayaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan konteksnya. Kita tidak boleh begitu. Wow, terima kasih banyak Pak Kris. Pada akhirnya kita kembali kepada Alkitab untuk membaca Alkitab dengan baik dan benar, dan juga membaca Alkitab sesuai dengan genre, sesuai dengan jenis tulisannya, dan juga bersama-sama untuk bergumul melihat Alkitab secara utuh. Terima kasih banyak Pak Kris buat waktunya. Saya yakin ini waktu berharga untuk Bapak. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan untuk menjelaskan hal ini kepada kami semuanya. Bisa minta tolong Pak Kris untuk berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan agar mereka boleh lebih bijak di dalam pelayanan, khususnya di dalam menyikapi kalau misalnya ada karunia-karunia penyembuhan yang mereka dengar atau mereka lihat. Terima kasih Pak. Ya, sangat boleh. Pak, sebelum kita berdoa, mungkin perlu dibilang, menurut saya, berkaitan dengan topik penyembuhan, ada 3 ajaran palsu yang kita sering lihat. Yang pertama, ada yang bilang kita seharusnya tidak berdoa tentang penyakit. Itu salah. Ada teks di mana kita lihat, kita baru baca Yakobus 5. Ya. Ada teks di mana kita lihat kita harus berdoa kalau ada penyakit. Yang kedua, ajaran salah adalah Tuhan jarang menyembuhkan orang pada zaman kini. Dan yang ketiga, Tuhan selalu menyembuhkan orang pada zaman kini. Menurut saya, 3 ajaran itu salah. Yang 2 dan ketiga ini, kata-kata hampir benar, yang kita harus buat adalah hapus kata jarang atau selalu. Kebenarannya adalah Tuhan menyembuhkan orang zaman kini. Tidak selalu sesuai dengan kemauan kita, tapi selalu sesuai dengan kehendak yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan sebuah konklusi menurut saya yang sangat-sangat berguna sekali. Terima kasih Pak Kris. Silakan berdoa. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik dan mempedulikan setiap kami, termasuk semua yang lagi dengar dan menonton video ini. Bapak,
kami juga tahu bahwa Engkau melihat setiap sel yang ada di dalam tubuh kami. Dan Bapa, mungkin sekarang ada yang sakit dan perlu penyembuhan. Dan Bapa, kami mau menyerahkan mereka, tubuh mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami minta supaya ada penyembuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan Bapa, kami juga minta bahwa Engkau menolong setiap kami sebagai hamba Tuhan supaya kami berhikmat. Waktu ada pertanyaan mengenai penyembuhan, waktu ada orang yang perlu penjelasan, waktu ada pelayanan penyembuhan. Bapa, tolong berikan hikmat kepada kami supaya semua yang kami buat itu sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami sangat mau supaya nama Yesus dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Jadi Bapa, kami minta supaya Engkau menolong setiap kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.